Nah, itu tadi ya, kita sudah masak ayam tangkep ya, tadi yang aromatik sekali gitu. Sekarang kita akan move on ke menu yang kedua. Tapi sebelum itu kita ngobrol-ngobrol dulu kali Ya, ya. ya, Ya, ya. bisa diceritain nggak sih, Chef? Kan Chef ini kan Chef R&D Java Food gitu ya. Tugas utamanya apa sih? Em, Sesuai dengan namanya pastinya kita research dan development ya pastinya. Em, Kita pasti dapat direction dari pihak-pihak terkait untuk apa sih yang harus kita coba R&D, kita research dan development. Kayak misalkan nih kita mau research dan development untuk menu Ramadan. Jadi saya coba kira-kira ada menu ini misalkan. Terus nanti saya buat pastinya juga dengan gramasi yang udah siap untuk di scale up ya. Terus nanti saya present dan kita cari champion produknya yang mana, lalu setelah itu kita launching kayak gitu-gitu sih. Oke, jadi memang produknya itu yang tadinya produk yang basic lalu dikembangkan ya, gitu ya, menjadi sesuatu yang baru, menjadi sebuah inovasi ya, yang mungkin Sobat Java pun juga belum pernah merasakan sebelumnya gitu. Lalu ketika sudah cocok semuanya oke, baru disebar ya, bisa di launching gitu ya. Berarti memang kedepannya akan banyak lagi ya inovasi-inovasi dari pastinya Java akan Food ya? banyak banget sih produk-produk Java yang nantinya akan kita aplikasikan menjadi sebuah menu-menu yang pastinya up to date dan taste-nya pasti berkualitas gitu. Oke, penasaran kan Sobat Java? Nah, Sobat Java kalau misalnya mau update juga tentang inovasi-inovasi dari Java Food, bisa pantengin terus Instagram officialnya di @javafood atau bisa cek di websitenya www.javafood.com. Nanti di situ ya banyak ya inovasi-inovasi, bahkan produk-produk itu semakin mudah untuk diolah gitu. Bahkan untuk Sobat Java yang mungkin masih bingung gimana cara ngolahnya, bisa coba dicek nih di Java Food gitu. Oke. Berarti berikutnya kita mau masak opor. Kita langsung mau masak opor nih menu kedua hari ini. Oke, nggak sabar nih gitu. Oke, silakan. Siap. Chef. Oke, menu kedua hari ini kita pakai opor, yang pastinya kita pakai ayam probiotik dari Olagood. Jadi kita pakai whole chicken yang nantinya kita akan potong 8 bagian, dimana kita akan masak cocok banget buat menu buka puasa dan juga sahur gitu. 8 bagian mungkin bisa dimakan 2 kali untuk buka dan bisa buat dimakan pas sahurnya lagi gitu. Kita lanjut ke bahan-bahan yang kita akan pakai. Jadi di sini ada kemiri, ada bawang putih, bawang merah, santan, lada, gula, penyedap rasa ayam, ketumbar bubuk, terus ada kunyit bubuk, terus ada daun jeruk, ada serai, ada daun salam, ada garam untuk taste-nya. Oke. Terus nanti setelah kita potong ayam, kita langsung blender bahan-bahannya, lalu kita siap tumis dan masuk ke proses opor. Oke, pertama kita potong ayam menjadi 8 bagian. Oke, kita juga mungkin bisa kasih tips and trick untuk membedakan ayam yang fresh sama ayam yang kurang fresh. Yang paling gampang bisa membedakan itu dari warnanya. Kalau kita lihat di sini warnanya merah, jadi menandakan ayam itu masih segar ya. Jadi kalau misalkan ayam yang sudah mulai warnanya berubah, udah nggak kelihatan agak biru atau mungkin agak menghitam, itu berarti udah nggak segar. Terus bisa dilihat dari kekenyalannya juga, kalau misalkan kita pencet-pencet gini, dia ada timbul lagi gitu, timbul keluar lagi. Dan juga paling gampang itu dari baunya, tinggal dicium aja. Kalau emang baunya udah mulai busuk, itu lebih baik jangan dipakai gitu.
Dan pertama kita potong dulu menjadi 8 bagian. Di sini kita masih ada kepalanya, kita potong dari bagian kepala. Terus cekernya kita potong. Terus kita potong dari bagian atas pahanya. Terus kita crack bagian tengahnya seperti ini, kita potong. Kita potong setengah. Ini kita potong di sendinya. Jadi kalau paling bagus itu motong ayam di sendinya. Jadi jangan sampai ada bagian yang tulang yang terpatah. Jadi paling bagus itu di sendinya yang kita potong. Oke, next kita lanjut ke ngeblender bumbu-bumbu halus. Di sini ada bawang putih, terus ada bawang merah, dan juga ada kemiri. Setelah itu kita tambahkan sedikit minyak agar mempermudah proses blender. Kita kasih minyak secukupnya. Setelah di blender, pastikan bumbu sudah halus sempurna. Setelah itu kita nyalakan api. Kita siap untuk tumis. Oke, setelah bumbu halus kita tumis di sini, kita biarkan dulu sampai bumbu halus tadi berpisah lagi sama minyaknya. Pastikan saat menumis bumbu halus ini apinya nggak terlalu besar ya, karena kalau terlalu besar takutnya warnanya sudah gelap tapi rasanya masih langu gitu. Kita tumis sampai mengeluarkan minyak lagi. Ya, di sini sudah mulai keluar minyaknya. Kita masukkan ayam yang tadi sudah kita potong. Kita tumis bareng sampai bumbu mateng dan juga ayamnya menyatu rasanya sama bumbu tumis. Kita tambahin daun salam, serai, dan juga daun jeruk supaya opornya lebih wangi. Nah, tumis lagi. Untuk masakan-masakan yang menggunakan base bumbu putih seperti ini, itu paling krusial di tumisan bumbu halusnya, karena kalau misalkan di bumbu halusnya itu nggak matang bumbunya,
takutnya hasil jadi makanan tersebut agak langu rasanya. Jadi harus di make sure supaya bumbu halus tumis ini benar-benar matang. Sini udah mulai keluar aroma tumisan dari bumbu halusnya. Terus kita tambahin bumbu-bumbu bubuk. Di sini ada kunyit, terus ada jinten, terus kita masukin juga kemiri, terus ada penyedap rasa ayam, terus ada gula dan garam. Oke, di sini udah berpisah bumbu halus dengan minyaknya. Jadi kalau udah terpisah kayak gini, berarti bumbu halus itu sudah mateng ya. Jadi kita masukin air. Kita gedein apinya sampai dia mendidih. Oke, jadi sambil kita nunggu airnya boil, kita juga harus pastikan bagian yang bawah itu yang kena api itu harus kita angkat ke atas, jadi yang atas ke bawah, supaya yang terkena api di bagian bawah itu nggak gosong gitu. Oke, ini sudah mau selesai proses pemasakan opornya. Jadi untuk tahap terakhir kita tinggal masukin santan cair aja. Jadi untuk masukin santan cair itu kita nggak perlu api besar, api kecil aja. Lalu kita tunggu sebentar untuk proses pematangannya dan menyatunya santan dengan liquid opornya. Nah, kecilin dulu apinya. Oke, udah kecil. Masukin lada untuk tambahan spicy-nya. Lalu kita masukin santan. Aduk sampai santannya menyatu sama liquid opornya. Oke, opornya sudah jadi, lalu sudah siap kita sajikan. Lalu kita kasih hiasan dikit di atasnya. Oke, opornya sudah jadi. Opor dengan ayam probiotik Olagut.
Nah, itu dia Sobat Java, 2 menu varian kita yang menggunakan ayam probiotik Olagut. Ada ayam tangkap dan opor gitu. Dan ini juga aromanya enak banget. Dan juga tadi sudah dicoba juga ya Chef ya, rasanya oke dan memang kandungan gizinya pun juga tinggi juga. Jadi memang cocok untuk hidangan keluarga ya, untuk berbuka puasa maupun sahur. Untuk mengingatkan lagi juga untuk Sobat Java yang mungkin tertarik dengan ayam probiotik Olagut atau segala produk-produk kita, mungkin bisa lebih update kalau misalnya follow Instagramnya di @javafood atau ke website resminya www.javafood.com. Atau bisa juga kalau mau langsung produknya, mau coba langsung masak, cara masaknya tadi Chef Reska, bisa juga langsung ke marketplace kesayangan Sobat Java atau datang ke Meat Market, Farmers Market, lalu juga Ranch Market dan Food Hall juga ya, ada juga ya produk-produk kita gitu. Oke, terima kasih banyak Chef Reska untuk ilmunya dan tips-tipsnya ya, menarik sekali gitu. Dan juga Sobat Java kalau misalnya punya menu-menu untuk berbuka puasa atau sahur yang bisa berbagi bersama, boleh banget dan menangkan giveaway untuk Java Talk episode kali ini. Caranya gampang banget, tinggal foto menu berbuka atau sahur, lalu diunggah di sosial media masing-masing, khususnya di Instagram. Lalu nanti untuk cara ikutannya bisa cek di description box di bawah ini. Akhir kata, selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kali ini dan sampai jumpa di Java Talk episode berikutnya. Bye!